Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sufitri dengan NIM 12110109. Saya Mas Dalena dengan NIM 12110098. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran PPKN yang diampuh oleh Ibu Maha Lastasa Buju Basaf Pipana MPD. Nah, isi pembahasannya yaitu pertama, pengertian media pembelajaran PKN. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran PKN SD atau MI. Media adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan berupa materi pelajaran kepada siswa agar siswa lebih mudah memahami tentang materi yang sedang diajarkan. Satu hal yang perlu diingat bahwa peranan media tidak akan terlihat apabila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Secanggih apapun media tersebut, tidak dapat dikatakan menunjang pembelajaran apabila keberadaannya menyimpang dari isi dan tujuan pembelajarannya. Sedangkan pengertian media PKN adalah media yang terpilih dan cocok untuk pembelajaran PKN SD atau MI. Yang berikutnya, fungsi media pembelajaran PKN SD atau MI. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Selanjutnya, peran media pembelajaran PKN SD atau MI. Yang pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, kegiatan belajar dapat menjadi lebih efektif. Yang kelima, materi pembelajaran dapat dirancang baik dari sisi perorganisasian materi maupun cara penyajiannya. Yang keenam, media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks. Yang selanjutnya, manfaat media pembelajaran PKN SD atau MI. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Dan yang keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, jenis media pembelajaran PKN SD atau MI. Yang pertama, bersifat visual seperti bagan, matriks, gambar, data, dan lain-lainnya. Yang kedua, bersifat material seperti model-model dan contoh benda. Yang ketiga, gerak, sikap, dan perilaku seperti simulasi, bermain peran, dan role playing. Yang keempat, cerita, kasus yang mengandung dilema moral, dan lain-lain. Kemudian contoh media pembelajaran PKN SD atau MI itu adalah kantong pengetahuan. Nah, pengertian kantong pengetahuan adalah media pembelajaran PKN yang digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam belajar keberagaman sosial budaya Indonesia dengan mudah dan tidak membosankan karena dilakukan sambil bermain. Belajar mengenai keberagaman sosial budaya tidak hanya di buku, melainkan bisa dengan menggunakan media yang anak akan mendapat pengalaman belajar yang berbeda. Media ini berisikan gambar di dalam kantong dan kantong merah. Media ini juga dapat membantu guru dalam penyampaian pesan atau materi yang diajarkan. Nah, ini adalah contoh foto kantong pengetahuan yang cocok untuk media pembelajaran PKN di SD atau MI. Sekian materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.